Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video yang akan membahas tentang salah satu materi yang ada di mata kuliah Integrasi Aplikasi Enterprise dengan topik middleware pada arsitektur SOA dan microservice. Bahwa study case ini ya, punya gambaran seperti ini arsitekturnya. Pertama, jadi ini ada yang di tengah-tengah Hulker API ini sisi pemerintah, ya. Pemerintah sebagai penyedia layanan untuk semua masyarakat yang ada, ya. Sedangkan sisi yang sebelah kiri penggunanya itu adalah masyarakat atau lembaga yang membutuhkan. Nah, sisi paling kanan itu adalah rumah sakit yang ada di setiap kota atau wilayah yang dinaungi oleh pemerintah yang di tengah ini. Nah, ceritanya setiap rumah sakit ini punya layanan-layanan aplikasi penyedia informasi dokter yang tersedia pada rumah sakit tersebut. Jadi Penn Valley Hospital punya satu endpoint, yaitu pvhospital.com penvalley/dokter, ya, yaitu gokhospital.com/grandhope/doctors/dokter type-nya apa, ya. Coba kalian lihat bahwa antara Penn Valley sama Grand Oak itu memiliki aturan yang berbeda, ya, bahwa kalau di Penn Valley itu menggunakan skema POS, sedangkan di Grand Oak menggunakan skema GET, tapi memiliki skema balik yang sama, yaitu JSON. Nah, si masyarakat ini tidak mungkin langsung akses ke setiap rumah sakit yang ada, kan? Karena rumah sakit itu memiliki otoritas yang berbeda-beda. Bisa saja dia tidak mau datanya sembarangan digunakan oleh masyarakat, misalkan seperti itu, ya. Nah, tapi di sini pemerintah sebagai penaung semua kebutuhan memiliki kebijakan yang lain, bahwa boleh nih setiap data yang ada itu dikonsumsi oleh masyarakat atau lembaga, tetapi harus difilter dulu oleh pemerintah. Nah, sehingga pemerintah di sini bertindak sebagai integrator. Nah, diciptakanlah Healthcare API yang menjembatani kebutuhan masyarakat atau lembaga tadi dengan penyedia informasinya, yaitu setiap rumah sakit yang ada. Nah, pemerintah tadi menciptakan sebuah endpoint, ya. Nah, endpoint-nya namanya adalah konohahealth.com/healthcare/doctors untuk mendapatkan informasi terkait dokter-dokter yang ada di naungan pemerintah Konoha ini, ya. Si masyarakat boleh banget untuk akses melalui API yang disediakan oleh pemerintah Konoha ini, ya. Nanti bisa akses dengan skema GET, nanti akan diberikan dalam bentuk JSON, ya. Nah, seperti itu. Mirip seperti API gateway yang ada di skema microservices tadi, ya. Nah, si pemerintah tadi sebenarnya menghubungkan antara rumah sakit Penn Valley sama Grand Oak. Jadi ketika ada request dari masyarakat, maka Healthcare API akan request ke dua endpoint, yaitu rumah sakit Penn Valley dan rumah sakit Grand Oak. Di mana ketika di request nanti akan dapat respon, kan? Nah, responnya tadi akan diolah di Healthcare API, kemudian akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk yang sudah proper. Begitu, ya. Ini salah satu contoh study case nyata yang ada. Nah, karena ini study case yang nyata, saya akan berikan sebuah tutorial di mana jadi study case ini, karena study case ini saya bilang study case nyata. Kenapa? Karena sebenarnya study case ini berasal dari satu vendor middleware yang bernama WSO2. Jadi WSO2 ini memiliki beberapa layanan, ya. Salah satunya namanya API Manager. Nah, nanti saya akan berikan linknya agar kalian bisa download API Manager-nya, micro integratornya, agar nanti bisa kalian coba, ya. Nah, di sini saya akan berikan sebuah gambaran bahwa
ini mudah sekali digunakan, hanya drag and drop ya. Kalian hanya tidak menggunakan coding sama sekali. Kalian hanya klik 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 klik, tapi harus paham di mana posisi atau eh, kegunaan dari micro integrator ini ya. Nah, jadi si micro integrator ini ya tadi kasusnya persis seperti yang saya jelaskan. Nah, kita tinggal buka micro integratornya. Ini saya sudah buka ya Integration Studio-nya. Nah, ini juga saya sudah running sebenarnya. Ini saya stop dulu. Nah, jadi ketika kalian coba, kalian bisa ikutin setiap tahap yang ada di tutorial itu. Mudah sekali sebenarnya. Saya close dulu. Biar gambar lebih besar. Nah, di sini kalian nanti akan buat beberapa hal ya. Yang pertama kalian buat dulu bahwa di sini ada healthcare workspace ya. Nanti kalian ikutin saja langkah-langkah di sini. Kalian buat dulu integration project-nya yang namanya healthcare. Terus nanti dari sini ada dua folder besar ya, healthcare composite exporter dan healthcare config. Nah, kita fokus saja ke healthcare config-nya. Nah, di healthcare config kalian buat endpoint. Nah, endpoint ini ada dua, yaitu endpoint yang ada di slide tadi ya, yaitu Penn Valley Hospital sama Grand Oak Hospital. Gunanya sebagai apa? Sebagai penghubung nanti ya ke endpoint-endpoint ini. Nah, si endpoint ini ya kita akses melalui endpoint yang kita buat ini tadi. Nah, kita balik lagi ke integratornya. Nah, di sini saya sudah buat sebenarnya Grand Oak endpoint-nya. Grand Oak endpoint ini tipenya adalah GET ya. Jadi kita bisa pilih ya tipe-tipenya di sini. Kemudian URL-nya apa nih? Di sini karena contoh ya, makanya di sini localhost 9090. Nah, nanti akan disediakan aplikasi yang akan menyediakan endpoint ini ya. Untuk saat ini endpoint-nya belum aktif ya, kita bisa cek ya. Misalkan kita buka Postman di sini. Oke, tunggu sebentar. Nah, misalnya saya ganti ini dengan ini. Nah, maka tidak ada ya unconfirmed reviews ya, jadi tidak ada ya. API-nya belum ada. Nah, API-nya belum ada karena aplikasinya belum diaktifkan. Nah, jadi ini sebuah skema nanti janjian ya kalian, karena kalian adalah desainernya, kalian tahu alamatnya apa begitu ya dari si arsitektur yang sudah kalian buat tadi ya, yang di sini. Oke. Nah, ini kan contohnya dia pakai localhost. Nah, jadi kalian buat saja localhost ya. Pak tahu dari mana? Nah, ini dari tutorial yang ada ya, dari sini ya. Nah, tutorialnya nanti jelas ya, ditunjukkan value-value-nya, parameternya. Nanti kalian coba di sini. Nah, kemudian si integrator tadi, Grand Oak dibuat, Penn Valley dibuat juga. Penn Valley-nya nanti tipenya adalah POS ya, tipenya POS. Ketika dijalankan juga belum bisa nih, karena belum aktif. Nah, kemudian setelah itu kalian akan lanjutkan tutorialnya. Kalian akan membuat namanya REST API. REST API ini adalah API gateway-nya tadi, ya, di mana dia menggunakan /healthcare konteksnya. Nah, nanti akan terbuat nih di sini healthcare API-nya, ya, di sini resource-nya ini tadi, ya. Di sini kalian nanti bisa tahu bahwa source-nya ini sebenarnya apa, begitu ya. Sorry, mana nih?
Nah, di sini ya. Nah, ini kan ada dokter types ya, HTTP, HTTPS. Ini URI template. Nah, nanti kalian ikutin saja dari apa tutorial yang ada di sini. Nah, di sini nanti kita akan buat bahwa yang di sini tadi ya, itu akan punya beberapa layanan ya, karena ketika dia di request, nanti dia akan call, ada dua ya, ada Grand Oak yang tipenya tadi get, sama Penvele yang tipenya POS. Karena ini tipenya POS, maka kita butuh payload factory. Ya, payload factory tadi untuk mengisi kebutuhan yang ada di POS-nya. Nanti akan dijelaskan di tutorialnya. Nah, setelah nanti dapat, kan harus diagregasi, itu harus digabungkan. Nah, kita menggunakan node agregat ya atau aggregation di mana nanti akan dilanjutkan dengan respon. Respon itu adalah mengembalikan datanya sehingga ketika ini dijalankan nanti akan bisa diakses. Ya, kita akan coba jalankan ya. Cara menjalankannya kalian buka yang ada di sini, Composite Exporter ini tadi. Kemudian kalian klik Export Project Artifact sama Run. Baru di sini dicentang, pastikan semuanya tercentang ya, baru di finish. Jadi di sini akan muncul proses dari layanan yang kita jalankan tadi ya. Ini masih diproses, ditunggu dulu. Nah, sembari menunggu, kalian bisa balik lagi ke tutorialnya. Nanti di tutorial ini kalian punya dua opsi ya untuk run aplikasi yang tadi. Nah, tapi runnya menggunakan opsi satu saja, yaitu using WSO Integration Studio. Ya, jangan pakai yang opsi dua ya. Nah, biar nanti nggak usah install lagi maksudnya. Nah, selanjutnya bisa lanjut ke step 4. Nah, step 4 ini saya skip tadi ya, karena saya mau langsung ke step 5. Di step 5, kalian download ini, Dokter Info JDK 11 jar ini. Kemudian nanti kalian jalankan script ini di terminal kalian atau command line kalian. Ya, ini saya coba akan buka. Nah, saya ke folder download karena saya simpan di folder download. Kemudian saya jalankan Dokter Info JDK 11-nya. Nah, nanti di sini kita akan membangkitkan ya, membangkitkan. Kita akan menjalankan layanan yang menyediakan informasi dokter tadi. Nah, microservice-nya udah bisa jalan. Nah, sekarang kita akses ke Postman. Nah, kita coba akses yang 9090 tadi. Nah, sudah tidak error ya di sini ya. Sudah oke. Masih menunggu nih. Nah, ada ya dari Grand Oak-nya ada nih, ada dua ya. John Matthew sama Alan Sylvester. Nah, tapi itu hanya dari Grand Oak-nya saja, karena yang kita akses tadi adalah endpoint yang ada di Grand Oak ini tadi menggunakan skema GET. Sedangkan kita tidak boleh nih akses dari Grand Oak, bolehnya dari yang pemerintah. Yang pemerintah menggunakan /healthcare/doctors ini tadi. Ya, sehingga kita balik ke tutorialnya. Nanti kita akan diberikan sebuah URL ya. Kita akan coba di sini. Nah, sini kita akan coba untuk akses melalui layanan di sini. Kita cek dulu ya apakah sudah aktif. Nah, ini sudah aktif ya. Sehingga kita bisa buka dari sini. Kita coba akses. Nah, sekarang ada dua nih. Ada dari Penn Valley Hospitalnya, juga ada dari Grand Oak. Nah, jadi kita menyesuaikan ya. Nah, inilah gunanya teman-teman kita melakukan penggabungan ya.
agregator dari dua services yang ada. Nah, ini secara tidak langsung juga menggunakan middleware sebenarnya kalau kata saya ya. Cuma namanya jadi berganti ya, jadi API Gateway. Nah, oke begitu teman-teman untuk gambarannya bahwa ternyata ya dari aplikasi-aplikasi yang ada itu sangat mungkin ya kita membangun yang namanya API Gateway atau menggunakan integrator ya atau menggunakan middleware ya dalam hal ini. Nah, tanpa coding sama sekali ya. Nah, kita hanya menggunakan teknologi yang sudah ada. Makanya tadi berfokusnya adalah bagaimana informasi itu dibagikan. Ya, alih-alih kita berfokus kepada menentukan network protokolnya ya atau enggak config API-nya ya, kita hanya fokus kepada bagaimana informasi itu dibagikan. Nah, dari study case yang tadi itu sangat jelas bahwa fokusnya hanyalah bagaimana kita membagikan informasinya dari rumah sakit ini. Kita sebagai pemerintah Konohanya, kita bisa membuka gerbang agar masyarakat atau lembaga tadi bisa mengakses informasinya. Nah, sebenarnya ini juga sudah dilakukan pemerintah kita Indonesia ya melalui satu aplikasi namanya BPJS. Kalian bisa akses di sana ketersediaan bed di rumah sakit yang ada di Indonesia. Ya, sehingga itu lebih mudah kita untuk menelisik mana nih rumah sakit yang mungkin saya datangi ketika saya sakit. Ya. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Apakah itu akan dibuka? Mungkin satu saat nanti akan dibuka ketika aplikasinya sudah siap secara regulasinya. Karena hal ini membutuhkan berbagai regulasi karena terkait dengan informasi yang kredensial dari rumah sakit. Ya. Nah, oke, itu bahasan kita. Nanti akan ada tugas buat kalian agar bisa lebih memahami middleware tadi dan sekaligus mencoba WSO2 ini sebagai salah satu tools yang nanti kalian bisa gunakan ketika kalian mengerjakan tugas besar. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.